Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat, bersemangat, dan gembira menyambut belajar daring IPS. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi tentang letak dan luas Indonesia. Video ini sebenarnya merupakan kelanjutan daripada video sebelumnya. Sebelum memulai belajar, seperti biasa, mari kita membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang menemukan lokasi melalui peta. Masih ingat ya? Untuk video kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai letak dan luas Indonesia itu sendiri. Simak baik-baik penjelasan dari Bu Yaya. Letak dan luas Indonesia. Perhatikan gambar. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalian sudah tahu ya, garis astronomis itu terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Di situ sudah saya sertakan gambar garis lintang dan garis bujur. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Garis lintang adalah garis khayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa dan berfungsi untuk membagi daerah iklim. Dilihat dari garis lintangnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga Indonesia mengalami iklim tropis. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membujur dari utara ke selatan dan berfungsi membagi daerah waktu. Jika dilihat dari garis bujurnya, yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka Indonesia dibagi 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Perhatikan gambar garis bujur. Garis merah yang membatasi WIB dengan WITA itu disebut garis Wallace. Sedangkan garis merah yang membatasi WITA dengan WIT disebut dengan garis Weber. Letak dan luas Indonesia. A. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis itu sendiri adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Perhatikan gambar. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Garis astronomis seperti yang saya sebutkan tadi terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang berfungsi untuk membagi iklim di permukaan bumi dan garis bujur berfungsi untuk membagi daerah waktu. Jika dilihat dari garis lintangnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
sehingga Indonesia mengalami iklim tropis. Nah, kalian lihat gambar garis lintang. Sedangkan kalau dilihat dari garis bujurnya, yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka Indonesia dibagi 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Silahkan perhatikan gambar. Di situ kalian perhatikan gambar garis bujur. Di situ ada garis merah yang membatasi antara WIB dengan WITA. Nah, garis merah itu disebut dengan garis Wallace. Sementara garis yang membatasi antara wilayah WITA dengan WIT, garis merah antara WITA dengan WIT disebut dengan garis Weber. Letak geografis Indonesia. Perhatikan gambar. Secara geografis, Indonesia berada pada posisi silang atau cross position karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun pengaruh letak geografis Indonesia, yang pertama, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. 2. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. 3. Jalur lalu lintas perdagangan yang ramai baik di darat dan laut. 4. Memiliki keragaman suku dan budaya serta keragaman flora dan fauna. Letak geografis Indonesia. Perhatikan gambar. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang atau yang disebut dengan cross position, yaitu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Adapun pengaruh letak geografis Indonesia, yang pertama, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. 2. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. 3. Jalur lalu lintas perdagangan yang ramai baik di darat dan laut, dan hal ini dapat meningkatkan sektor ekonomi. Yang keempat, memiliki keragaman suku dan budaya serta keragaman flora dan fauna. Berikutnya adalah letak geologis Indonesia. Perhatikan gambar pada masing-masing nomor agar dapat mudah dipahami. Secara geologis, Indonesia terletak pada 1. Indonesia dilalui rangkaian pegunungan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. 2. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan Australia Asiatis. Dilihat dari letak geologis Indonesia tersebut, maka hal ini menyebabkan di Indonesia sering terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan gunung meletus. Terakhir adalah luas wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.922.570 km persegi
dan perairan 3.257.483 km persegi. Bila ditotal, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Indonesia disebut juga Nusantara karena terdiri atas pulau-pulau yang berjumlah 17.504 pulau. Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara dengan garis pantai yang paling panjang, yaitu mencapai 99.030 km. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya pembahasan materi letak dan luas Indonesia selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah ya, karena belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.